Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna al-Qur'ana tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian kita, yaitu Baqi, ya, bahasa Arab Qur'ani, mudahnya bahasa Arab, indahnya bahasa Al-Quran. Ya, insyaallah tema kali ini masih juga ada kaitan dengan tema yang sebelumnya, ya. Ya, kalau sebelumnya temanya adalah bagaimana seorang muslim melihat dengan mata hati, ya. Hari ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang hubungan pendengaran dan hati. Kita lihat dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri, hati itu ada beberapa kata begitu. Al-Quran menggunakan dengan kata qalbun, ya. Juga Al-Quran menggunakan kata fuad, ya, fuadun, ya. Ada qalbun, ada fuad. Sedangkan kalau pendengaran, ya, pendengaran itu fungsi dari telinga itu sendiri. Ya, telinga juga disebut dalam Al-Quran azan, ya. Azan itu artinya telinga-telinga, bentuk jamak. Ada azan, ya, azan, bukan azan, ya. Azan. Kita harus ingat bahwa dalam bahasa Arab panjang pendek mempengaruhi arti. Ya. Huruf, salah pengucapan huruf bisa mempengaruhi arti. Panjang, pendek juga. Azan berarti seolah-olah 2 harokat begitu, ya. Ya, azan itu arti bentuk jamak dari udhun. Udhun artinya telinga. Udhun jamaknya azan. Ya, fungsi dari azan, dari telinga, ya, itu adalah as-sama', mendengar, ya, mendengar. Dan Al-Quran juga menyebutkan kata mendengar atau pendengaran itu. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah menggambarkan kata pendengaran. Ya, kita akan fokusnya ke pendengarannya, ya, bukan ke organ fisiknya, telinganya bukan, tapi fungsinya. Jadi maka temanya diambil hubungan pendengaran dengan hati. Dan nanti kita bahas hati ini ada yang namanya qalbun, ada yang namanya fuadun. Ya. Keduanya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, diterjemahkan sama, yaitu hati. Ya. Cuma timbul lagi pertanyaan, apakah yang dimaksud hati di sini adalah organ, satu organ yang ada dalam tubuh kita, ya, yang kita biasa sebut dengan liver, hati itu, atau hati yang mana? Nah, begitu. Karena adalah qalbun, ya, kalau dalam bahasa Arab itu merujuk kepada jantung. Kamus-kamus pada umumnya bahwa qalbun itu adalah, kalau organnya itu adalah jantung. Ya, jantung kan dia yang memompa darah, ya, ke seluruh tubuh, begitu. Dan dia tidak berhenti, gitu. Terus bekerja 24 jam non-stop. Gitu. Kalau jantungnya mati, ya mati, ya, kita. Begitu. Jadi dalam Al-Qur'an, ya, sekali lagi, bahasa Arab pendengaran, ya, itu adalah as-sam'u. Ya, as-sam'u. Bentuk jamaknya adalah asma', ya, asma'un. Sam'un, ya, bentuk jamaknya asma'un. Nah, itu bahasa Arab pendengaran. Jadi fungsi dari azan atau udhun, telinga. Ya. Sedangkan hati, ya, nanti kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, itu ada 2, qalbun dengan fuadun. Ya, terjemahannya sama, hati juga. Cuma nanti kita lihat bagaimana Al-Quran menggunakan dan membedakan kata qalbun dengan fuad. Ya. Qalbun itu bentuk jamaknya adalah qulubun, ya. Qalbun itu hati, bentuk tunggal. Bentuk jamaknya dalam bahasa Arab adalah qulubun. Wahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, afalam yasiru ilal ardi fatakuna lahu qulubun ya'qiluna biha. Nah, mereka memiliki qulubun, hati-hati. Ya'qiluna biha, dengan hati itu mereka bisa memahami. Yang di situ adalah mata hati. Ya. Kemudian kata fuadun
fuad juga hati, ya. Bentuk jamaknya, ya, fuad bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah afidah. Afidah, iya. Ya. Dan kedua bentuk qalbun, ya, dan fuadun, ya, baik itu mufrad, ya, tunggal ataupun jamak, kedua-duanya disebut dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan kata qalbun, kadzalika, kata fuad, kadzalika linusabbitu bihi fuadak. Jadi disebut oleh Allah kata fuad itu dalam bentuk tunggal, juga Allah menyebut juga dalam bentuk jamak. Kata qalbun juga Allah sebut dalam bentuk tunggal, dan di ayat yang lain juga disebut dalam bentuk jamak. Jadi dua-duanya ada. Ya, jadi kalau kita cari datanya, ya. Kata fuad misalkan, ya. Kata fuad itu terulang sebanyak 5 kali dalam 5 ayat. Kata afidah bentuk jamaknya terulang sebanyak 8 kali dalam 8 ayat. Gitu. Kemudian kata qalbun, ya, terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 21 kali dalam 21 ayat. Sedangkan kata qulub bentuk jamak dari qalbun, ya, qulubun, terulang 112 kali dalam 104 ayat. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, ya, kata pendengaran, ya, itu selalu Allah sandingkan dengan kata penglihatan. Jadi bersamaan begitu, ya? Iya, berdampingan. Gitu, ya? Ya. Selalu disebutkan secara berdampingan. Ya. Yang uniknya adalah kalau kita lihat, tentu, ya, saya sudah sering katakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam Al-Quran, ya. Baik itu huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya, ayat per ayatnya, surat per suratnya, dan susunan tartib, ya. Kok kata ini lebih dulu daripada kata ini? Kok kata as-sama' pendengaran lebih dulu daripada penglihatan? Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Ya, memang Allah menghendaki seperti itu. Ini bagian daripada mukjizat. Tentu saja Allah punya tujuan begitu, ya. Betul. Ya, jadi bagi kita orang-orang yang beriman, ya, kita tidak bisa mengutik-ngutik ini. Memang ini ketentuan Allah berikan seperti ini. Tugas kita adalah mengimani, mentadaburi, dan mencari hikmah-hikmah yang banyak dari Al-Quran sehingga kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Begitu. Apa sih yang Allah beritahukan kepada kita? Begitu. Tentunya Al-Quran itu harus pertama dilihat dengan keimanan. Jika Al-Quran dilihat dan dibaca tanpa keimanan, maka sampai kapanpun tidak akan menjadi petunjuk. Dia hanya sebatas wacana saja, ya, mungkin hanya diperolok-olokkan dan lain sebagainya. Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya, yaitu Al-Quran, illal mutahharun, kecuali yang disucikan, kecuali yang suci. Tentu nanti kalau kita lihat tafsir akan ada banyak tafsiran. Cuma barangkali saya ingin mengatakan bahwa karena Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk yang Allah berikan, itu bagi orang-orang yang beriman, meyakini bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah. Nah, jadi jika hati itu masih kotor, jika hati itu tidak ada khusyuk, tidak ada ketakutan kepada Allah, jika hati itu tidak mau tunduk kepada Al-Quran, maka sampai kapanpun kita tidak bisa memahami Al-Quran. Jangankan memahaminya, bahkan menyentuhnya pun tidak bisa. La yamassu ilal mutahharun. Ya, dengan kata lain, sebelum kita ingin memahami Al-Quran, menemukan mutiara-mutiara Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya masuk ke dalam hati, jadi petunjuk, maka kita harus membersihkan dulu hati kita. Dengan kata lain seperti itu. Ya, siap untuk patuh, siap untuk taat diperintah oleh Al-Quran. Gitu. Jadi ada khusyuk di situ, ya, ketika membaca ada ketakutan, ya, ada khudu juga, merendahkan diri serendah-rendahnya, bahwa akal kita, otak kita terbatas, ya, kita tidak ingin menuhankan ilmu yang kita tahu, karena Al-Quran itu jauh, dia kalam Allah, dia adalah firman Allah Ta'ala, gitu. Jadi jangan memposisikan semua kebenaran itu hanya dihukumi dengan ilmu yang kita tahu saja, karena Allah lah yang mengajarkan ilmu. Nah, masih banyak ilmu-ilmu yang barangkali kita tidak tahu, ya, tidak tahu sama sekali, begitu. Maka
petunjuk hidayah itu hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang hatinya sudah bersih, ya, dengan keimanan. Maka insya Allah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi dia. Dia mau tunduk, taat, patuh terhadap Al-Quran. Ya, bahwa kita ini ingin membaca kalamullah. Allah mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Allah katakan, Allah memberi perumpamaan. Kalaulah Al-Quran ini turun kepada gunung, diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat bahwa gunung itu hancur. Mutasaddian, khasyian mutasaddian min khasyatillah. Khasyian itu katanya khusyuk, karena takut, ya. Khusyuk karena tunduk, ya, patuh, merendahkan diri. Itu arti khusyuk itu begitu, Pak Didi. Yeah. Jadi takut, ya, patuh, khusyuk itu konsentrasi, fokus. Yeah. Kemudian juga merendahkan diri. Itu termasuk makna khusyuk. Ya. Jadi ketika kita ada kesombongan ketika membaca Al-Quran, ya jangan harap Allah turunkan hidayahnya. Ya, jadi ini hatinya dulu, ya, bahwa kita memang lemah, tidak tahu apa-apa. Ya, kemudian kita rujuk Al-Quran, wa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka ikutilah bacaannya, bacaan bagaimana Rasulullah membaca. Tsumma inna alaina bayana. Nanti karena bayan penjelasan itu, ya, yang dia akan menjadi sebuah hidayah bagi kita, itu setelah kita berusaha terus-menerus membaca. Apabila kalian telah membaca, maka dia akan menjadi hidayah. Yeah. Allah akan berikan bayan penjelasan. Nah, jadi sebenarnya mudah Pak Dedi kalau segi tahapan, ya. Yeah. Persiapkan hati dulu, ya. Tunjukkan kekhusyuan kita bahwa kita akan membaca kalamullah, suatu hal yang luar biasa. Betul. Karena kalau Allah turun pada gunung, gunung aja hancur. Ya, seharusnya kita ini, apalagi kita yang lemah begini, fisik, ya, dengan gunung itu jauh lah begitu. Yeah. Ya, tapi kalau ada kesombongan, maka tidak akan hancur, tidak ada kehusuan. Gitu. Kemudian, ya, Al-Quran itu harus dibaca. Yeah. Al-Quran itu harus dibaca, ya, bukan tidak disimpan di lemari buku misalkan, ya, hanya jadi pajangan saja. Al-Quran itu harus dibaca setiap hari. Setiap hari, ya. 1 juz 1 hari. Sehingga 1 bulan khatam, gitu. 1 bulan khatam. 1 bulan khatam 1 kali. Sehingga itulah nanti yang ketika kita sudah merasa dekat dengan Al-Quran, gitu, ya, hari-hari dengan Al-Quran, ya, itulah diantara kita hidup bersama Al-Quran. Ya, kita membersamai Al-Quran. Ya. Ya, itu saja barangkali, ya. Nanti akan panjang soalnya Pak Dedi. Ya. Ya, kalau kaitan dengan kajian sebelumnya, bahasan sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, ya, dan Allah memberikan bulan itu untuk sebagai penanggalan waktu, ya. Begitu. Artinya selama bulan itu ada, bintang itu ada, ya, bulan itu beredar begitu, awal bulan, tengah bulan, sampai akhir bulan, ya, itu ada sama dengan posisi kita juga untuk membaca Al-Quran. Ya, itu harus kita baca di awal bulan, tengah bulan, sampai akhir bulan. Jadi menyatu bacaan kita, hati kita dengan Al-Quran, juga hati kita menyatu dengan alam ini. Baik. Kalau kita lihat, ya, beberapa ayat, ya, yang Allah sebutkan, dan disebut di situ kata afidah. Ya, saya ambil contoh untuk kata afidah yang kaitan nanti dengan as-sama, pendengaran. Ya, ada ya, afidah itu ada disebut 8 kali, ya, dalam Al-Quran, dalam 8 ayat, ya. Tapi saya ambil ayat-ayat yang ujungnya ada persamaan. Saya ambil contohnya 4 ayat dalam 4 surat. Yang pertama surah An-Nahl ayat 78, ya. Surah An-Nahl ayat 78, ya, rekan-rekan sahabat di rumah juga boleh mengecek sendiri. Ya, itu Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, ya. Saya ambil 4 ayat yang kalimat akhirnya diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Juga sebagai contoh kaitan as-sam'a, pendengaran, dengan af'idah di sini.
ya, dengan hati. Hati yang dimaksud afidah di sini. Ya, bukan qalb, bukan. Ya. Dan Allah lah, wallahu akhrajakum, yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kamu. Ya. Jadi Allah dengan bahasa yang sederhana sekali, ya, mudah dipahami, Allah lah yang mengeluarkan bayi, mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu. Dari perut ibu kamu itu Allah. Ya, bukan seorang dokter misalkan, bukan bidan, ya. Nah, ini harus ada keyakinan bahwa Allah yang mengeluarkan. Kemudian surah Al-Mu'minun, ya, ayat 78, ya, Allah Ta'ala mengatakan wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, dialah Allah yang menumbuhkan bagi kamu as-sam'a, as-sam'a pendengaran, wal absar, al-absar penglihatan, wal afidah, afidah terjemahnya sama dengan qalb, yaitu hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Jadi ayatnya mirip dengan sebelumnya, surah An-Nahl. Ya, la'allakum tashkurun, Al-Mu'minun disebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Artinya menunjukkan bahwa Allah sudah tahu bahwa sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Ketika Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati, ya, sedikit orang-orang yang bersyukur memahami akan hal itu. Kemudian juga surah As-Sajdah ayat 9, ya, Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sama, qalilan ma tashkurun. Ya. Dia tsumma sawwahu, dan kemudian ini kaitan dengan ketika Allah meniupkan ruh, menciptakan manusia. Ya, tsumma sawwahu, kemudian Allah setelah bentuk sebaik-baik bentuk manusia itu, wa nafakha fihi, maka Allah tiupkan fihi padanya min ruhihi, dari ruhnya. Dari ruh siapa? Dari ruh Allah. Jadi Allah sebutkan bahwa manusia itu ditiup ruhnya itu dari ruh Allah. Ada ruh Allah dalam diri kita. Begitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah menjadikan bagi kamu as-sam'a, ya, sama, ya, wal absara pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, dan sedikit sekali, ya, kali di antara kalian yang bersyukur. Allah mengulangi ini dalam surah yang lain. Yang keempat, yang terakhir, ini sebagai contoh saja, ya, semuanya ada 8 ayat, ya, untuk menggunakan afidah, ya, tapi saya ambil sebagai contoh untuk melihat korelasi, ya, dengan tema ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Mulk ayat 23. Surah Al-Mulk ayat 23, Allah Ta'ala mengatakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Gitu. Katakanlah oleh kamu Muhammad, huwallazi, dialah, ansha'akum, sama, Allah yang menumbuhkan bagi kalian, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Ya. Ini Allah Ta'ala hendak mengatakan bagi kita bahwa Allah menjadikan penglihatan, pendengaran, penglihatan, hati. Ya. Di sini kita lihat dalam ayat-ayat ini yang saya sebutkan tadi, Allah tidak menyebutkan dengan kata qalbun ataupun qulubun, tapi Allah menyebutkan dengan kata afidah. Ya, afidah, hati, yang artinya hati. Artinya ada keterkaitan. Ya, keterkaitan antara pendengaran, penglihatan, dan hati ataupun afidah di sini. Ada keterkaitan. Keterkaitannya dari segi apa? Dari segi sensorik. Ya, panca indera sensorik, disensor. Penglihatan, mendengar, melihat, hati langsung. Begitu. Nanti berbeda dengan qalbun, dengan hati. Karena hati ini tidak ada kaitan dengan secara sensorik, ya, dengan telinga, dengan pendengaran ataupun dengan penglihatan. Begitu. Jadi kalau indera itu kan kita bisa mendeteksi dengan indera, ya, pendengaran, penglihatan, penciuman, gitu. Nah, ketika indera itu juga disebut, itu Allah menggunakan kata afidah. Begitu. Nanti kita sebut dalam lihat dalam surah Al-Qasas ayat 10. Ketika Allah membedakan kata fuad, ya, dengan kata qalb. Yang keduanya mengandung arti hati. Begitu.
Ya, jadi setiap kata pendengaran dalam Al-Quran itu selalu disebut lebih dulu, Pak Dedi. Ya, pendengaran, penglihatan, kemudian fuad. Ya, bahwa ketika janin itu tumbuh menjadi bayi ya dalam kandungan, ternyata organ yang pertama ya itu adalah telinga. Nah, kemudian fungsi yang Allah hidupkan pertama kali adalah juga pendengaran. Pendengaran. Bukan penglihatan. Karena dalam kandungan bayi kan tidak bisa melihat, Pak Dedi. Ya, nanti melihat kalau sudah lahir, begitu. Tapi bayi dalam kandungan ya sudah bisa mendengar. Begitu. Makanya pendidikan yang pertama ya bagi bayi itu memang bisa dimulai dari semenjak dalam kandungan. Gitu. Bahkan kalau dirunut sebetulnya semua berkaitan. Dari seorang lelaki ini memilih pasangannya itu bagaimana, itu akan terus semua berkaitan. Gitu. Tapi kalau kita batasi dari masa kehamilan ya, artinya pendidikan terhadap bayi itu bisa dimulai semenjak bayi dalam kandungan. Begitu. Karena Allah sudah aktifkan dulu fungsi pendengarannya sebelum penglihatannya. Dan yang menarik adalah pendengaran ya selalu Allah sebut dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk jamak. Kalau penglihatan Allah sebut dalam bentuk jamak, al-absar. Hanya satu ayat saja yang Allah sebut dalam bentuk tunggal, al-basar. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kana kullu ulaika kana anhu mas'ula. Cuma satu ayat saja. Tapi selebihnya Allah sebut kata al-absar itu dalam bentuk jamak. Ya, dengan kata lain kalau kita tadaburi ya, pendengaran itu ya, kalau kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar semua suara yang terdengar ya, itu kita hanya mampu mendengar satu objek pendengaran saja. Ya, misalkan lagi nonton berita misalkan ya, terdengar anak yang sedang bermain ya, terdengar suara kendaraan ya, kita tidak bisa fokus mendengar semuanya, tidak bisa, kecuali kita hanya fokus satu saja. Sering kita jangan ribut nih, saya sedang fokus nih dengar ceramah. Karena pendengaran ini nggak bisa, dia menangkap dalam satu waktu berbagai objek pendengaran. Memang Allah menciptakan dengan karakter seperti itu pendengaran. Betul, ya. Maka fungsi dari pendengaran ini dia hanya bisa menangkap satu. Jadi fokus ke satu aja. Fokus ke satu saja. Dan itu Allah sebutkan dalam bentuk tunggal. Ya, sedangkan penglihatan Allah sebut dalam bentuk jamak. Iya. Karena penglihatan kita bisa menangkap dalam sekali waktu, dalam satu waktu berbagai objek penglihatan. Contohnya misalnya, kalau saya sekarang berhadapan dengan kamera. Iya. Di dalam satu waktu kamera, ya, itu ada Ustadz, ada saya, ada rak buku begitu. Ada huruf. Itu bisa terlihat semua gitu. Semua. Waktu begitu. Betul. Depan kita bisa terlihat. Atas bisa kelihatan juga, bawah bisa kelihatan, kanan kiri bisa kelihatan. Bahkan sebagian orang bisa melihat di belakang. Ya, terlihat yang belakang, yang jago bela diri itu. Gitu. Artinya objek penglihatan itu bisa ditangkap begitu banyak dalam satu waktu. Berbeda dengan pendengaran. Dan Allah sebutkan penglihatan itu dalam bentuk jamak. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam segi bentuk kata dalam Al-Qur'an itu, tidak ada yang kebetulan. Memang Allah menghendaki seperti itu. Artinya tugas kita untuk mentadaburi apa rahasia di balik itu semua. Ya. Kemudian juga ketika Allah sebutkan kata fuad, ya, fuad itu selalu disebut setelah pendengaran, penglihatan, kemudian fuad, hati. Iya. Tidak pernah Allah sebut kata fuad dulu, pendengaran, as-sama, kemudian al-absar, tidak. Tapi as-sama, al-absar, kemudian fuad. Ataupun as-sama, al-basar, al-fuad. Kenapa itu, Ustaz? Ya, karena dia berkaitan dengan sensorik. Dia harus pahami pendengaran ini melalui pendengaran, diidrak, ya, diketahui, didengar oleh pendengaran, dilihat oleh mata, baru fuad itu bergerak. Karena arti fuad sendiri asal artinya bergerak-gerak. Fuad itu bergerak-gerak. Jadi merespon segala hal yang berhubungan dengan panca indera tadi. Betul. Jadi informasi yang melalui panca indera pendengaran, mata itu bermuara di hati begitu. Iya, hati di situ. Respon, gitu. Iya, respon. Hati di situ artinya fuad. Bukan qalb. Bukan qalb. Ya. Ya, hati di situ adalah fuad. Fuad merespon, bergerak. Karena arti fuad itu asal artinya bergerak. Kalau qalbun artinya bolak-balik. Bisa bertukar-tukar.
Begitu. Itu bedanya. Itu begitu dalamnya bahasa Al-Qur'an yang Allah gunakan. Begitu. Jadi semua ayat yang menyebutkan kata fuad itu disebut setelah pendengaran, penglihatan, baru fuad, hati. Begitu. Jadi ada kaitan nih, ya, telinga kita, pendengaran kita, mata kita dengan hati. Semua berkaitan. Ya, karena organ tubuh kita kan saling berkaitan, Pak Dedi. Ya, satu sedikit saja organ kita yang sakit itu akan mempengaruhi ke semua. Semua merasakan. Ya, merasakan. Ya. Begitu kan begitu. Ya, sedangkan kata kolbun juga hati. Ya, kolbun itu disebut ya sebelum pendengaran dan penglihatan. Ya. Nah, surah Al-Hajj ya yang saya contohkan di siaran sebelumnya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun. Qulubun. Allah sebutkan hati. Tidak Allah sebutkan sebelumnya ada pendengaran, penglihatan, tidak. Hati aja khusus. Hati saja, qulub ya. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Dengan hati itu ya'qiluna biha, mereka bisa memahami. Ya, bisa berakal, ya'qilun bahasanya akal, memahami. Au azanun yasma'una biha, ataupun pendengaran yasma'una biha, au azanun atau telinga yasma'una biha, dengan telinga itu mereka bisa mendengar. Jadi terbalik. Jadi kalau kata qalbun itu disebut lebih dulu, baru setelah itu pendengaran. Yasma'una biha, au azanun yasma'una biha. Tapi kalau fuad itu biasanya pendengaran dulu, penglihatan dulu, baru fuad. Begitu. Ya, beda penggunaannya. Qalbun disebut terlebih dahulu sebelum as-sama, pendengaran dan penglihatan. Begitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau qalbun, kalau kita lihat, kita merujuk surah Al-Qasas ya, itu datangnya dari Allah. Nah, kita ambil contoh dalam surah Al-Qasas ayat 10 pada ini. Al-Qasas ayat 10 ya, Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asbaha fuadu Musa farighan in kadat litubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat surah Al-Qasas ayat 10 ya, ini menunjukkan bahwa disebut dua-duanya. Ya, Allah sebutkan dua sekaligus, fuad dengan qalb. Nah, dan jadilah dan menjadi kosong hati ibu Musa. Wa asba fuadu Musa farigan, kosong. Ya. In kadat litubdi bihi, in kadat latubdi bihi afwan. Laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ya. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, tidak kami teguhkan arbatna ala qalbiha. Jadi Allah meneguhkan qalb, qalbun hati, bukan meneguhkan fuad. Begitu. Ya. Litakuna minal mu'minin, supaya ia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, di sini ada perbedaan ya. Kalau fuad tadi kan kaitan dengan panca indera, pendengaran, penglihatan, baru bergetar tuh. Fuadnya. Ya. Tapi kalau qalb itu langsung Allah yang beri. Ya. Jadi langsung ke fokus ke apa? Langsung ke tujuan qalbun gitu. Iya. Allah yang beri. Allah yang beri. Tidak Allah yang indera dulu seperti betul. pendengaran dan penglihatan. Betul. Ya. Allah yang tetapkan, Allah yang teguhkan. Betul. Begitu. Jadi itu pemaknaannya ya, perbedaannya. Betul. Makanya saya tadi bingung kalau dikatakan bahwa fuad dan qalb ini sama, pengertiannya. Betul. Artinya adalah hati. Kenapa ini kalau fuad kok disimpan narasinya tuh di belakang? Betul. Setelah panca indera yang dua ini. Betul. Ya. Makanya ketika orang-orang yang beriman, ya, idza dzukirat ayatu wazilat qulubuhum, bergetar hati, qalb itu qulub bukan fuad. Hati mereka bergetar. Langsung. Ya. Hati yang itu ada kaitan dengan keimanan. Ya, keimanan kepada Allah. Ya. Sehingga satu contoh barangkali yang mudah untuk kita pahami ya. Dalam suatu hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min. Fa innahu yanzuru binurillah. Ya, hendaklah kalian takut, bertakwa kepada firasat seorang mukmin karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Yanzuru binurillah. Artinya melihat dengan hati, qalbunya. Begitu ya. Seorang ibu yang tiba-tiba saja Pak Dedi, tiba-tiba saja hatinya nggak enak, gelisah, ya,
kemana ya anak saya, takut terjadi apa-apa. Padahal dia nggak melihat anaknya ada ya, karena nggak melihat anaknya ada mungkinnya barangkali, ya dia melihat takut ada kecelakaan atau ada apa, kan hatinya tiba-tiba gelisah saja. Itu kan firasat itu ada. Ya, nah, barangkali itu firasat itu datangnya dari Allah. Ya, karena kan kalau dikatakan tadi Fuad, kan dia sebelum sampai ke Fuad ini melihat dulu, mendengar dulu. Iya betul, itu Fuad. Nah sekarang ketika seorang ibu menggerakkan, waduh anak saya kemana, udah sebulan gitu kan, datang ke rumah, mulai tiba-tiba begitu ya, secara tiba-tiba. Jadi tidak, sebelumnya ibu ini tidak melihat, tidak mendengar gitu kan. Betul. Tiba-tiba ibu-ibu tergerak mengingat anaknya. Gitu. Itu yang dikatakan sebagai qalbun. Iya, itulah yang namanya firasat. Itu perbedaannya. Iya. Maka hati-hati orang-orang mukmin yang bersih, yang khusyuk begitu. Ya, inilah yang dapat merasakan hal itu. Begitu. Jadi firasat itu ada. Jadi seorang ibu yang merasakan hal itu, ya harusnya dia cepat-cepat berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada anakku ya dalam kesulitan, dalam bahaya gitu, ya Allah selamatkanlah, lindungilah. Itu harus diucapkan oleh ibu, langsung berdoa. Gitu. Karena itu firasat. Ya. Karena firasat itu ada. Kalau kita lihat seorang ibu, dia kan membawa anaknya 9 bulan dalam kandungan. Betul. Ya, sudah satu darah. Ya. Sehingga ada satu tips nih ya bagi ibu-ibu juga, kalau barangkali kalau sakit anaknya, bayinya sakit begitu ya. Pertama kadang kan dia khawatir, cemas, gelisah. Ya. Sebetulnya kalau dia bisa lebih tenang, coba peluk anaknya. Ya. Dan rasakan apa yang dirasakan oleh anak itu. Apa yang dirasakan oleh anaknya itu sendiri. Karena ibu lebih sensitif dan firasatnya lebih tajam. Dan itu bisa dirasakan. Betul. Dengan ketenangan, bukan kepanikan. Kalau panik malah nambah repot. Ya, jika anaknya sakit, panik, wah, kalau panik sudah nggak bisa berpikir. Tapi kalau dia tenang, nah, dia bisa merasakan apa yang dirasakan anaknya. Waktu bayi ya, yang masih kecil, yang belum bisa bicara, tapi dia bisa merasakan, oh, anak saya, bayi saya sedang begini. Itu bisa. Dipeluk begitu ya. Betul. Dipeluk. Jadi ini ada keterkaitan batin. Hati seorang ibu dengan anak itu akan berbeda begitu. Betul. Karena sudah mengandung 9 bulan. Salah satu contohnya itu. Bahwa menggerakkan hati. Tadi saya juga tertarik Ustaz, bahwa gerakan hati seorang ibu yang dikatakan firasat emang selalu memang benar adanya. Itu yang harus ditafakuri. Itu firasat itu ada, ya. Silakan Ustaz. Terakhir barangkali, waktunya karena sudah habis ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, ya, kita tahu bahwa ucapan orang-orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 285, mereka akan berkatakan apa? Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu ya. Orang-orang yang beriman itu akan mengatakan sami'na, kami mendengar. Ya, wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka, ya Allah ampunilah kami, ya. Aku memohon, mengharapkan ampunanmu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami akan kembali. Begitu. Ya, orang-orang yang beriman dia selalu akan mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Bukan kami melihat dulu. Ya, Allah tidak mengungkapkan kata kami melihat baru kami taat. Tapi Allah mengungkapkan kata sami'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, karena agama kita dibangun dari satu pondasi keimanan kepada yang gaib, ya, maka orang yang beriman akan mendengar itu semua. Ya, masuk ke dalam qalbunya, menjadikan keimanan. Maka kami mendengar ya Allah bahwa Engkau itu ada, walaupun kami tidak melihat. Kami mendengar ya Rasulullah bahwa Engkau itu ada, walaupun kami tidak melihat. Kami mendengar. Ya, kami mendengar ya Allah bahwa surga dan neraka itu ada. Ya, kami tidak melihat dulu baru kami beriman. Kami tidak menyaksikan dulu baru kami beriman, tidak. Tapi kami sudah mendengar dan wa ata'na, kami taat. Ya, itulah kaitan korelasi antara pendengaran dengan hati. Jadi kita harus mendahulukan dulu pendengaran sebelum penglihatan. Hati sebelum akal.
Begitu. Itu kesimpulannya Ustaz ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah